Terus ada satu lagi. Apa itu? Itu berperan sebagai istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng Rawuh, selamat datang di Ngobras Baru, ngobrol asik bareng guru. Saya Priyo dan teman ngobrol saya kali ini spesial sekali. Ada 3 guru lintas generasi. Yang pertama ada Bapak Heri Pujianto, ya. Beliau ini adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Sugeng Rawuh Pak, maturun. Yang kedua ada Bu Lilis Sulistiowati, ya, tapi kita manggilnya Mbak Lilis. Bu Lilis ini mengajar bahasa Jawa, materi bahasa Jawa, ya, mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian yang selanjutnya adalah ada Pak Angga, Pak Guntur Sakti Dewangga. Kita manggilnya Mas Angga, ya. Ya. Baik, kita hari ini akan ngobrol apa aja, yang penting asik. Tapi tema kita kali ini adalah bagaimana mengusir boring saat daring. Ya. Pak Heri, kita sudah PJJ 9 bulan Pak Heri. 9 bulan ya. Ya. Raosé pripun Pak Heri? Yo meh bledos. Saya mengandung 9 bulan ya meh betul. Betul. Bosen nggak? Ya mau jujur apa mau gimana? Ya jujur lah, jujur. Kalau jujur sih pasti bosan itu pasti ya. Pasti bosen. Tapi ini adalah situasi yang harus kita hadapi. Situasi yang harus kita hadapi bersama. Kita tidak boleh bosan masalah ini. Karena PJJ sekarang itu, waduh PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu harus kita hadapi. Karena prestasi juga harus meningkat. Oh gitu. Tetap harus ya. Iya. Prestasinya tetap harus menjadi target. Ya, iya. Betul itulah. Maka saya berpesan pada anak-anak, kalau lagu itu tadi. Oke. Saya buatkan lagu. Proses waktu ratemu tetep sinau ana jero omah maca ngitung kalian nulis nggarap tugas mituhu dawuhing dwija. Itu nggih, Pak. Tahu bocong. Iya. Guru bahasa Jawa. Oh iya, Pak. bocong. Ya betul. Bocong. Proses waktu, para siswaku adalah ratemu tetap sinau, meskipun kita tidak jumpa, tapi kita harus tetap belajar. Meskipun tidak jumpa, tidak tatap muka secara langsung, tapi tetap belajar lewat daring gitu ya. Ana jero rumah, ada di dalam rumah, maca ngitung kalian nulis, maca ngitung dan menulis. Karena kita ditutup AKM sekarang itu, maca itu literasi itu harus. Ya. Terus ngitung, numerasi ya, nulis masuk literasi. Kita harus mesti di rumah kita harus membaca, menghitung dan menulis. Menghitung itu ya nggarap apa wae kan tetap ana hitung-hitungan. Meskipun di IPS tetap ada hitung-hitungan. Enaknya kalau punya kepala sekolah seniman itu kayak gini. Jadi pertanyaan apa aja dijawab pakai seni. Biar tidak bosen. Nggarap tugas mituhu dawuhing dwija. Mengerjakan tugas apapun. Jadi tugas misalnya kan ibu tetap guru-guru tetap mengerjakan tugas ya. Lihatlah, tontonlah, bacalah, itu kan tugas ya. Jangan nuhoni mituhu dawuhing dwija. Menurut perintah guru disuruh apain. Nah itu. Jadi saya harapkan seperti itu. Jadi para anak itu biar tetap belajar, tapi prestasinya tetap meningkat. Gitu. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak segampang itu ya Pak. Yo iya. Coba kita dengarkan dari Mbak Lilis. Mbak Lilis bagaimana nih? Mbak Lilis ini kan selain sebagai seorang guru, panjenengan juga punya putra gitu. Jadi sebagai seorang wali siswa, bagaimana pengalaman menghadapi PJJ ini? Serumit apalah? Sebetulnya itu ya mengasihkan, ya membingungkan, terus agak pusing lah sedikit ya. Masalahnya kan kita harus sebagai guru harus melayani siswa kapanpun, dimanapun, terus jamnya itu ya selalu lah dalam arti. Terus kita juga sebagai seorang ibu harus mendampingi anak kita untuk
juga pembelajaran jarak jauh. Berarti bagaimana kita Berperan memanage, ganda. berperan Iya. ganda, memanage waktu Iya. gitu ya. Terus ada satu lagi. Apa itu? Itu berperan sebagai istri. Itu yang bikin senang itu. Jadi memang harus pinter-pinter memanage waktu Iya. ya. Bagaimana kita berperan ganda. Tapi kan panjenengan juga ada jam masuk, jam kerja di rumah, WFA, Iya. WFO gitu. Iyalah itu. Kalau WFO senang lah, dalam arti ya tetap kita fokus mengajar tanpa bisa diganggu apapun enggak. Oh, berarti kalau WFH itu sedih? Iya sedih ya, senang begini. Masalahnya kan ada pandangan masyarakat yang mungkin dikira orang itu kita libur. Padahal kita justru perannya di situ ganda. Iya. Harus mengajar, harus mendampingi anak sendiri, harus sebagai istri itu. Dikira orangnya begawe, Iya. dikira makan gaji buta, padahal pekerjaannya justru harus semakin banyak. banyak. Tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman. Iya. Misalkan ngajar ya kudu nyiapke tenanan gitu ya. Iya. Tak kenal waktu. Tak kenal waktu. 24 jam. Iya. Siap 24 jam Siap. berarti. Kadang-kadang jam 11 malam baru kring, anak mengumpulkan tugas. Ya saya maklum, mereka mungkin karena sinyal atau bagaimana ya nggak apa-apa. Seperti itulah. Kalau Mas Angga ini, jadi kalau Mas Angga ini kan guru zaman No. now, Now. guru muda, jadi guru tahun 2000, Pak Heri tahun 80, wah, Mbak Lilis tahun 90. Jadi ini guru lintas generasi ya. Kalau guru zaman now itu, zaman sekarang guru muda itu kan bebannya justru semakin berat ya. Karena apa? Stigma bahwa guru muda kudu kabeh iso, ya kan? Kudu inovatif, kudu luwih canggih ketimbang sing tuwa, ya kan? Iya. Itu ada kan seperti itu. Bagaimana panjenengan menghadapi? Panjenengan menikmati atau justru semakin terbebani? Ya baik. Jadi peran pendidik dalam masa PJJ pembelajaran jarak jauh itu tidak ada dikotomi guru zaman now atau zaman old, guru yang baru saja jadi guru Tersinggung aku ya. atau guru yang sudah lama menjadi guru. Itu semua itu bebannya sama saja, Pak. Ya. Bebannya karena masa pandemi ini itu relatif sebelumnya nggak pernah dijumpai di dunia pendidikan kita, jadi beban semua guru itu sama. Guru harus inovatif dan adaptif. Nah itu. Solid juga ya. Ya, seperti Putih Jos. Harus solutif. Nah, baik. Jadi seorang guru itu di sini harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Yang tadinya mengajar tatap muka menjadi jarak jauh. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini kan selalu menjadi PR karena pembelajaran jarak jauh ini juga kita awal-awalnya itu nggak tahu harus bagaimana menjalani pembelajaran jarak jauh itu. Baik guru sekarang, guru zaman dulu itu sama saja bingung mau bagaimana. Oleh karena itu kita sebagai guru harus mau belajar kembali untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid kita, gitu Pak. Yo ya. Inovasi apa yang panjenengan pakai? Inovasi apa yang panjenengan pakai dalam pembelajaran selama ini yang sudah dilakukan? Ya baik. Dalam pembelajaran jarak jauh itu otomatis semua guru itu memanfaatkan media yang ada selama ini, baik mulai dari media yang sederhana sampai sulit dan sampai yang pada berbasis gamifikasi untuk pembelajaran. Nah, jadi untuk saya selama ini itu awal-awalnya itu saya mengesampingkan satu hal yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran, yaitu memanusiakan hubungan. Nah itu. Jadi awal-awal dalam PJJ itu saya hanya mengasih tugas tok tak tinggal. Nah itu kan belum memanusiakan hubungan gitu. Bagaimana kita belum menyentuh ranah siswa, materi saja belum dijelaskan kok sudah dikasih tugas untuk mengerjakan. Nah itu. Jadi pertama setelah beberapa bulan berlalu, kemudian tahun ajaran, saya melakukan evaluasi diri. Bagaimana saya melakukan PJJ di awal-awal pandemi, kemudian
kendalanya apa, kemudian saya buat perbaikan di tahun ajaran baru. Salah satunya kita sebagai seorang guru harus memanusiakan hubungan dengan murid kita, begitu. Pak Heri, bagaimana panjenengan sebagai kepala sekolah ini Ya. menjamin bahwa proses PJJ ini mampu menjangkau semua kalangan? Kan tentu di lapangan banyak kendala Ya, 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 mungkin ya. ada yang roaming, ada yang mungkin terkendala sarana prasarana. Ya, ya, Bagaimana kita menjamin sebagai kepala sekolah? Bagaimana panjenengan menjamin? PJJ harus main, Mas. Oh, Mayer gimana? Mayer. Mayer itu bahasa Wonosobo. PJJ harus main. Mayer Mayer itu itu kalau saya berpendapat Ya. Mayer itu dari singkatan dari M A I E R. M-nya. M-nya itu menyenangkan. menyenangke. Menyenangkan, Ya. mengajar harus menyenangkan. Yang senang gurunya atau Semuanya. Oh gitu. Guru yo seneng, sing diulang yo seneng, kepala sekolah yo seneng. Itu. Iya, iya, iya. Nah, Iya. harus asik. Asik, Asik mengajar harus asik. tidak monoton. Tidak monoton, harus asik. Jadi yang mengajarkan itu asik, anak-anak juga mengajarkannya asik. Jadi Menantang sesuatu yang iya, baru. menantang tapi asik loh ya ini. Iya, iya. Jadi misalnya itu literasinya motone, ya, Iya. itu juga harus mengasihkan motone. Iya. Terus menghitungnya, Iya. menghitungnya menghitung itu Iya. juga harus asik. Biar Iya. tidak menulis asik. Iya. Jadi anak-anak tuh mempelajari sesuatu dengan senang hati dan mengasihkan. Iya. Ya, itu maksudnya. Kemudian lanjut Belum E-nya. Empatik. Empati. Empatik. E-nya itu empatik. Kita harus menyesuaikan dengan anak, perasaan anak itu. Cocok tadi ya, betul. memanusiakan hubungan tadi. Iya betul. Iya. Empatik harus empatik. Oh anak ini masa sekarang kan baru sulit-sulitnya. Betul. Baru sulit-sulitnya misalnya wota nih misalnya apapun. Nah ini kita bisa merasakan. Oh pada bocahku baru keadaannya seperti ini. Nah misalnya kok klunting seperti jam 12, jam 11 klunting itu. Mohon maaf saya baru berangkat tugas ya harus Iya. kita terima. Nggak boleh menolak tugas, Pak. Boleh karo rasa nesu-nesu bapak. Semua yang sing dunia kira aku dhewe. Iya, iya. Baru dhewe. Ya, yang terakhir itu real. Real. Sesuai dengan Kenyataan Kenyataan di nah, lapangan. dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Betul, Iya. iya, materi Jadi kalau itu. contoh pelajaran bahasa Jawa mungkin Oh. apa ya Mbak Lilis Oh. kira-kira? Contohnya untuk KD Nembang. Oh, nembang. Oke. Jadi ya siswa disuruh menyanyi dalam arti nembang sesuai tapi tidak ada batasan waktu lah semampunya. Mereka mengumpulkan yang penting mengumpulkan. Mereka senang, saya juga senang. Oh gitu di video. Iya. Oh baru dikirimkan. Iya. Oh, gitu. Berarti Mas Angga, inovatif itu berarti bukan selalu mengejar seberapa canggih gitu teknologi ya, Ya, gitu kan? Itu berarti inovatif itu juga harus mempertimbangkan seberapa keterjangkauan terhadap para siswa gitu ya. ya benar Pak. Jadi sebagai guru di masa pandemi itu ya harus memang inovatif, tapi jangan sampai kita mengutarakan makna inovatif itu harus menggunakan teknologi yang terkini, yang canggih, yang sulit-sulit untuk dioperasikan. Itu jangan seperti itu. Tetapi lebih kepada inovatif caranya. Bagaimana cara guru walaupun memanfaatkan media yang sederhana, tapi bisa menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna gitu. Dan salah satunya beberapa pertimbangan untuk memilih media dalam pembelajaran ya salah satunya itu tadi keterjangkauan ya aksesnya. Bagaimana siswa itu bisa mengakses atau punya akses atau tidak terhadap teknologi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, ini sekali lagi itu kaitannya dengan empatik, memanusiakan hubungan. Jadi, ketika kita memilih media, kita juga harus melihat kondisi itu, melihat kondisi siswa itu bagaimana. Sebaiknya itu di kita dan murid kita itu membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu media apa yang akan digunakan. Jangan sampai kita sudah menentukan media A tapi untuk keterjangkauannya itu tidak bisa dijangkau oleh semua siswa. Begitu Pak. Nah kalau kita melakukan pemetaan, kita coba lakukan polling lah soal ini ya. Jadi pasti beragam kan hasil yang kita dapat.
si A pengen media ini, si B pengen media ini. Terus bagaimana kita mensikapinya? Nah baik, kalau saya pribadi itu ya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu, kita menghadirkan beberapa pilihan media, kemudian siswa diminta untuk memilih. Nah di sini itu ada nilai karakter, Pak. Ya, yang pertama kita harus menerima atau bisa menerima perbedaan pendapat. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa musyawarah untuk mufakat. Nah ini salah satunya karakter yang bisa ditanamkan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, saya menentukan media pembelajaran, dibuat dulu kesepakatan dengan siswa dengan memberikan pilihan, beberapa pilihan media, dan yang saya gunakan itu tentunya yang pertama bisa media yang interaktif, kemudian cost-nya juga murah. Itu Cocok ya dengan apa yang disampaikan kepala sekolah ya. Maer. Itu maer ya. Itu. Main. Baik, terakhir Pak Heri. Ya. Nah, kalau seandainya nanti kita harus dihadapkan pada tatap muka, ya siap nggak sekolah kita? Wah, siap. Harus Kita siap. Harus siap. Mau nggak mau kita harus siap. Harus siap. Harus siap. Kita kan punya, ya kita sudah sepakat ya. Yang pertama itu harus dikedepankan iman dulu. Ya, Dulu semoga kondisi lekas membaik. Kemudian yang kedua imun. Bagaimana Imunitas. kita menjaga imunitas kita di saat pandemi ini? 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian Cuci tangan mencuci tangan pakai sabun, mencuci tangan pakai sabun. Iya, Gitu. betul. Berarti siap ya? Kalau kita sudah siap, Sudah siap. kita siapkan semua. Oh, Sudah gitu. kita Oke. siapkan. Terakhir pesan untuk anak-anak Pak Heri. Baik, untuk anak-anakku dan teman-teman semua ya, Ya. khusus kita meskipun tidak ketemu, Ya. orang ketemu, kita tetap sinau, Oke. tetap sinau ya. Ya. Guru mulang, siswanya belajar, ya belajar mengajar harus jalan karena prestasi harus kita depankan juga. Yang kedua, jaga iman, imun, aman. Nah, iman, doa pada Allah, semoga pandemi cepat selesai. Kemudian imunnya ya jaga kesehatan, pola hidup bersih, gitu, pola hidup sehat. Kemudian semuanya menjadi aman. Oke, baik. Demikian ngobras baru kali ini, ngobrol asik bareng guru. Ya, saya akan tutup dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantoro. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.